Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Sabtu pekan biasa ke-11, 21 Juni tahun 2025, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga Biarawan. Kita merenungkan bacaan suci dari 2 Korintus bab 12 ayat 1 sampai 10 dan Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan sosok suci yang luar biasa, Santo Aloysius Gonzaga. Seorang muda dari keluarga bangsawan kaya yang justru memilih meninggalkan semua kemewahan dunia demi hidup sebagai biarawan Yesuit yang sederhana dan saleh. Dalam masa mudanya, Aloysius memilih jalan yang tidak populer, yaitu menolak harta, kuasa, dan kehormatan demi menjadi milik Tuhan sepenuhnya. Dia hidup dengan doa, pelayanan, dan kasih kepada sesama, bahkan meninggal dunia dalam usia muda saat merawat orang sakit di tengah wabah. Ia mengajarkan kita satu hal penting, bahwa harta sejati ada di surga, bukan di dunia. Dan tepat hari ini Yesus katakan dalam Injil, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tahu hati manusia mudah bimbang. Kita ingin dekat dengan Tuhan tapi juga ingin aman dengan harta dunia. Kita ingin hidup benar tapi tidak mau kehilangan kenyamanan. Maka Yesus menantang kita, pilihlah siapa yang menjadi pusat hidupmu. Apakah kita hidup untuk memuaskan dunia? Ataukah kita hidup untuk menyenangkan Tuhan? Santo Aloysius membuat pilihannya jelas. Ia tinggalkan segalanya demi kasih kepada Kristus. Hari ini, Tuhan Yesus juga mengajak kita membuat pilihan yang sama. Mengutamakan Allah dan hidup dalam kepercayaan, bukan dalam kekhawatiran. Dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa ia punya duri dalam daging, suatu kelemahan yang tak disebutkan secara jelas. Dia sudah 3 kali memohon kepada Tuhan agar dilepaskan, tapi Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini luar biasa. Kita sering hidup dalam kekurangan, tanpa kesusahan. Tapi Tuhan justru bekerja paling kuat dalam saat-saat kita lemah, saat kita tak lagi mengandalkan diri sendiri. Santo Aloysius pun lemah secara tubuh tapi kuat dalam iman. Ia sakit-sakitan, tapi semangat kasihnya tak pernah padam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga memberi pesan sangat manusiawi. Pandanglah burung di langit, pandanglah bunga bakung di ladang. Burung tidak menabur, tapi tetap diberi makan. Bunga tidak bekerja, tapi Tuhan menghiasinya dengan keindahan. Maka Yesus menegur kita dengan lembut, mengapa kamu khawatir? Tuhan Yesus tidak bilang hidup akan selalu mudah, tapi Ia ingin kita hidup dalam kepercayaan penuh kepada Bapa. Khawatir itu manusiawi, tapi percaya itu pilihan iman. Santo Aloysius memilih percaya meski jalannya sunyi dan berat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus menutup sabdanya dengan kalimat ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itulah kunci hidup orang kudus, mendahulukan Tuhan. Maka hari ini kita diajak untuk belajar dari Santo Aloysius, mengosongkan diri dari kesombongan dan kelekatan duniawi, hidup dalam kepercayaan kepada Allah, menjadikan kelemahan sebagai jalan pertumbuhan iman, dan menyerahkan masa depan kepada Tuhan tanpa dikuasai oleh rasa khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang mengandalkannya, dan Santo Aloysius adalah saksi nyata
dari kebenaran itu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.